Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome back to HiPods Hijab Podcast. With me Ashraf from 4F and me Farhan from 3F. Di tahun 2025 ini, kamu memiliki harapan apa saja sih Farhan? Apa ya? Mungkin semangat belajar yang baru, semangat beribadah yang baru, dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Contohnya jadi host di HiPods kali ini. Wah, keren! Semoga harapan-harapan kita di tahun 2025 ini bisa terwujud. Amin. Ngomong-ngomong tentang yang baru, di MI Hidayatun Najah juga ada yang baru nih. Betul sekali, tepat di tahun baru dan di semester baru ini, kita punya kepala madrasah baru. Kebetulan beliau hadir di HiPods episode kali ini. Yuk, langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Ustadz Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arsa dan Mas Farhan. Ashraf, ya mohon maaf, Mas Ashraf sama Mas Farhan. Bagaimana Tat kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Kamu sendiri berdua bagaimana? Baik Tat kabarnya. Mungkin udah HiPods ada yang belum tahu Ustadz Adib nih. Monggo Tat bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Ustadz Ahmad Al-Adib. Saya dari Perumnas Tasik Madu. Ada yang tahu Tasik Madu? Tahu ya? Alhamdulillah, Ustadz usianya sekarang sudah cukup tua. Berapa kira-kira? Kalau ditebak Ustadz berapa? Atau masih muda ini? Kira-kira aja berapa? 30 ya. Ustadz usianya sudah 36. Kelahiran Tuban 2020 tanggal 26 tahun 1988. Dan alhamdulillah Ustadz sudah berkeluarga, memiliki 3 anak, yang 2 cowok, yang 1 cewek. Dan Ustadz juga memiliki hobi berolahraga dan membaca. Kamu sendiri apa hobinya kira-kira? Main bola. Main bola. Mas Ashraf? Sama main bola. Sama main bola. Kalau boleh tahu, Ustadz Adib pertama kali di MI Hidayatun Najah itu kapan sih dan mengajar apa? Iya, sebenarnya lama lah ya. Ustadz di MI Hidayatun Najah itu mulai tahun 2012. Udah lari belum kamu kira-kira? Belum? Tahun 2012 Ustadz sudah di Hijah. Awalnya Ustadz ngajarnya mengaji. Juga pernah disuruh ngajar olahraga, pernah juga PAI, dan ngajar ekstra pramuka. Tetapi setelah itu di tahun 2018 Ustadz diminta di MTS karena awal berdirinya MTS tahun 2018. Di MTS sampai tahun berapa? Sampai tahun 2024 kemarin itu akhir Desember. Ternyata di awal tahun baru di tahun 2025 Ustadz diminta kembali ke habitat, kembali ke asal, yakni MI Hidayatun Najah di tahun ini. Akhirnya bisa bertemu kamu semua. Wah, berarti sudah lumayan lama ya, Tat? Lama sekali, coba kita hitung lama nanti itu berapa itu kira-kira. Bagaimana proses Ustadz Adib ketika diberi amanah menjadi kepala madrasah MI Hidayatun Najah? Ya, perasaannya yang pertama antara senang dan susah. Dia ternyata senangnya apa Ustadz? Senangnya karena kami kembali ke MI lagi. Susahnya adalah amanah itu berat ternyata ya. Ini merupakan amanah yang berat karena melihat MI itu siswanya banyak sekali. Sekitar 973. Sehingga apa? Ini kita ambil, kita terima amanah ini dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan dan semangat di tahun baru, gitu kira-kira. Siswa di MI Hidayatun Najah kan banyak gitu. Bagaimana cara Ustadz Adib biar dekat dengan siswa?
Ya, banyak cara sebenarnya. Mungkin sebelum saya jawab, saya kasih sesuatu dulu untuk kalian. Walaupun itu tidak berharga, nggak begitu berharga, nilainya sangat sangat apa ya, tidak itu. Tapi ini nanti jawabannya ada di sini. Pegang ini dulu. Nah, ini juga buat Mas Asrof. Ya. Yang pertama adalah Ustadz berupaya untuk masuk di dunia kalian. Misal anak-anak sering main bola yang muslim, Ustadz juga kadang main bola. Kalau sedang kita lihat main bola dan ikut, walaupun tidak lama tapi Ustadz ikut. Yang kedua ada yang main ular tangga, Ustadz ikut main ular tangga juga. Itu diantaranya untuk bersama anak-anak. Yang kedua, berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul, tahabu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Diantaranya Ustadz itu sering anak sukanya kasih hadiah, ternyata walaupun hadiahnya nggak seberapa, termasuk itu nilainya sangat kecil, tapi saya yakin insya Allah bermanfaat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah anak itu sukanya apa? Selain main, selain itu apa kira-kira? Sukanya itu apa kira-kira? Jajan. Nah itu juga Ustadz kadang berikan apa yang mereka suka. Kurang lebih seperti itu. Setelah menjabat sebagai camat, apa sih visi misi Ustadz Adib untuk MI Hidayatun Najah? Ya, kalau visi misi Ustadz melanjutkan yang dahulu, yang mana visi dari Hidayah adalah, coba kalau saya tanya, siapa kita? MI Hidayah. Madrasah Ya Hidayah. MI Hidayatun Najah. Beradab, unggul, berwawasan lingkungan. Itulah visi misi MI Hidayatun Najah. Jadi ya Ustadz melanjutkan visi misi yang sudah bagus, tinggal meneruskan program-programnya, diinovasikan dengan program yang baru. Kira-kira seperti itu nanti. Di awal masuk semester 2 banyak yang berbeda nih Tat. Contohnya saling menggunakan tangan dua, hari Jumat ada pramuka, dan hari Rabu menggunakan bahasa Jawa. Apa saja sih program-program Ustadz Adib untuk MI Hidayatun Najah? Ya, terima kasih. Jadi di antara program yang Ustadz ingin sampaikan, ingin Ustadz terapkan di MI Hidayatun Najah, yang pertama ada program asasi. Nah, itu akan dimulai perdana besok. Tahu nggak asasi itu apa? Sudah tahu asasi? Nggak boleh ada yang nggak masuk gitu. Bukan, asasi itu hanya adalah arahan spiritual dan sosial. Jadi karena ada beradab, kita mencoba di situ mengkaji terkait dengan cara bagaimana anak itu beradab. Lalu diberikan namanya asasi. Ada bimbingan tentang akhlak di situ. Ustaz akan tunjukkan video kalau akhlak itu seperti ini. Cara Rasulullah kalau dengan orang itu seperti apa, dan banyak lagi. Cara menghormati orang tua seperti apa, dan nanti dibahas di asasi itu. Selain itu ada lagi tadi yang sudah Mas Farhan sebutkan, ada hari bahasa di hari Rabu, ada juga pembiasaan saling pakai tangan, dua tangan, biasanya hanya satu, sekarang dua. Kenapa harus dua? Ya itu insya Allah lebih sopan, lebih beradab, lebih baik daripada tangan satu, kira-kira seperti itu. Ada lagi program senam sehat dan senam Jumat sehat dan Jumat bersih, ya, kayak tadi kelas atas Jumat sehat, sedangkan yang kelas bawahnya Jumat bersih. Nanti bergantian seperti itu mensinkronkan program dari pemerintah. Di antaranya adalah Kementerian Pendidikan memiliki program 7 kebiasaan, yaitu menyimpulkan di situ. Selain itu ada lagi juga program yang baru, yakni pembiasaan penggunaan kalimat ajaib. Nah, kenapa disebut kalimat ajaib? Karena 3 ini menjadi salah satu bagian penting di dalam bermasyarakat dengan satu sama lain. Apa itu kalimatnya? Yang pertama adalah pembiasaan untuk meminta tolong kalau kita butuh bantuan. Misal, Mas Farhan minta tolong dong ambilkan minuman, jangan langsung ambilkan itu dengan orang tua pun sama ya seperti ya, minta tolong dong ambilkan apa gitu, harus biasakan minta tolong dulu. Kalau sama manusia minta tolong sama Allah juga kita minta tolong sama Allah gitu.
Kemudian juga yang kedua adalah kalimat ajab yang kedua adalah setelah kita minta tolong, biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Kalau orang Jawa matur suwun kan lebih seneng. Itu juga nanti ada kaitannya dengan hadis Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang siapa yang tidak mensyukuri sama manusia maka tidak dianggap syukur kepada Allah, maka biasakan mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, kalimat ajab yang ketiga adalah pembiasaan untuk minta maaf. Minta maaf itu memang berat. Memaafkan atau minta maaf itu berat. Kalau ada orang nggak biasa berat. Maka salah atau tidak salah, misal kita menyenggol temannya, atau kita pas main bola temannya kita jatuh, kadang-kadang kita mungkin, lah itu biasakan untuk minta maaf. Dengan kita minta maaf sesama manusia, maka insya Allah juga akan memberi maaf. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, kita tidak mau minta maaf, kita langsung sama Allah, oh belum tentu dimaafkan sama Allah. Syaratnya harus saling meminta maaf terlebih dahulu. Itu diantara program-program yang nanti kita akan coba pembiasaan sama anak-anak yang ada di hijrah. Dan yang terakhir adalah pembiasaan untuk usai sholat, Ustadz anjurkan untuk membaca sholawat. Kenapa Ustadz? Sebenarnya banyak sekali fadilah. Manfaatnya sholat itu banyak. Tapi di antaranya satu saja, ada salah satu hadis yang berbunyi, man asurat alaihi hajatun fal yuksir minas sholati alaiya. Barang siapa yang punya hajat, punya keinginan, maka fal yuksir, perbanyaklah minas sholati alaiya, disuruh banyak sholat, insya Allah dipermudah. Kurang lebih seperti itu. Kami doakan program-program Ustadz Adib berjalan lancar. Amin. Program favorit, yang paling favorit yang mana dan kenapa? Yang pertama, yang paling favorit adalah Asasi. Kenapa? Karena Asasi itulah yang nanti harapan Ustadz mampu mengiring, mampu menjadikan siswa-siswi MI itu punya kesadaran tentang kesehariannya. Misal sholat tidak usah disuruh sama Ustadz saja, tapi waktunya sholat langsung gitu. Belajar tidak usah disuruh diperintah belajar baik di rumah maupun di sekolah, tapi langsung tahu waktu. Maka asasi itulah yang mungkin nanti akan terus Ustadz lebih tekankan kepada anak-anak semuanya, supaya harapan kami memiliki adab yang bagus, memiliki sesuatu unggul dalam segala bidang ilmu, dan tentunya berwawasan lingkungan. Menurut Ustadz Adib, apa PR terbesar yang ada di MI Hidayatun Najah? PR-nya menurut Ustadz adalah kesadaran para siswa-siswi yang belum. Jadi hampir sama dengan tadi, termasuk kedisiplinan tentang kedatangan masih saja yang telat, kerapian tentang atribut masih saja nggak rapi atau nggak lengkap. Kemudian kesadaran dalam beribadah, dalam belajar, dalam antrian di kantin, kadang masih ada yang satu nyopet gitu lah, itu belum punya kesadaran. Itu PR kita bagaimana menerapkan sistem yang semuanya sadar tentang hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Kesadaran itu berat yang untuk keseharian kita, untuk pembiasaan itu berat. Karena apa? Butuh perjuangan untuk mengawal itu semuanya, butuh kerjasama dengan ustadz-ustadzah, dengan semua pihak yang ada di lembaga seperti itu. Terus apa sifat yang harus dirubah dan apa yang harus dipertahankan dari MI Hidayatun Najah? Kalau yang dirubah diawali dari diri sendiri. Apa itu mindset? Apa itu mindset? Cara berpikir. Cara berpikir yang seperti apa? Ya tadi kembali kesadaran diri seluruh yang ada di MI Hidayatun Najah, bahwa yang harus kita rubah pertama adalah pola pikir kita. Kalau pola pikir kita itu benar atau pola pikir kita itu baik, maka ucapan kita pasti baik. So, misal kata, karena Ustadz memikirkan Quran, Mas Farhan jurusan Quran, maka nanti yang sering keluar adalah ayat Al-Quran. Kalau yang sering diingat, sering diucapkan itu nanti akan dilakukan setiap hari. Lah, yang dilakukan dengan terus-menerus itu namanya adalah karakter. Kebiasaan itulah nanti terbentuk sebuah karakter. Itu yang harus diawali dari situ. Rupanya dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri, mulai cara berpikirnya. Kemudian yang kedua tadi apa?
Ada lagi? Yang kedua tadi? Coba silakan yang lainnya mungkin. Apa ganti situ apa, Mas Farhan? Apa harapan Ustadz Adib untuk MI Datu Naja ke depannya? Harapan Ustadz adalah supaya hijrah itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Dalam bahasa ada sebuah kata-kata seperti ini: hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Harapan Ustadz seperti itu hijrah itu nanti. Bahkan bukan hanya itu saja, ada hijrah baru. Nah, itu hijrah 1, hijrah 2 dan seterusnya, biar lebih apa, hijrah memberi manfaat untuk seluruh umat. Karena dianggap hijrah MI yang siswanya madrasah paling banyak se kabupaten ini. Siswanya paling banyak loh. Itu harapnya Ustadz seperti itu. Nanti minta doanya kamu semuanya, juga minta doanya nanti para pengurus yayasan, ustadz-ustadz, semuanya, para orang tua yang menyupport segala kegiatan yang ada di lembaga seperti itu. Mas Litat, Ya. apa pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz Adib untuk Ustadz-Ustadzah dan anak-anak? Ya, untuk ustadz-ustadzah yang ada di MI Datu Naja, yang pertama dan utama pesan Ustadz adalah untuk selalu sabar, semangat, istiqomah untuk mendampingi anak-anak, untuk mendampingi kamu semuanya. Karena apa? Karena siswanya banyak, karakternya anak berbeda-beda, butuh kesabaran, butuh komitmen, butuh istiqomah. Nah, untuk itu kami berharap kepada seluruh ustadz-ustadzah untuk tetap kompak. Yang paling penting itu kompak. Sebesar apapun kalau kita mau kompak, insya Allah yang berat itu akan menjadi ringan nanti itu. Yang kedua, untuk ustadz-ustadzah, bahwa jangan untuk bosan-bosan terus mendampingi anak-anak. Karena apa? Mereka semuanya adalah wasilah kita, di mana kita itu sangat bersyukur karena diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengamalkan ilmu yang gak akan putus. Apa ilmu yang gak akan putus, Ustaz? Ilmu yang gak akan putus adalah diantaranya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qad amalu illa min salasin." Yang pertama, sedaqatin jariyah. Kalau kita punya uang bisa sedekah, kalau tidak punya, ustadzah pakai yang ini. Au ilmin yuntanfa'u bih. Ilmunya bisa bermanfaat, itu akan menjadi jariyah, tabungan kita besok di akhirat. Dan yang ketiga adalah awalakin sholihan yadullah, yakni anak-anak yang solih atau solihah. Harapan kami semua anak-anak yang ada di MI Datu Naja menjadi anak-anak yang solih, solihah, manfaat untuk seluruh umat. Itu kemudian untuk anak-anak semuanya, saya berpesan yang pertama dan utama, terus semangat belajar. Nah, kenapa harus terus semangat belajar? Iya, karena nasihat dari Sayyidina, nasihat dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Bodoh itu enak apa enggak kira-kira ya? Enggak enak, maka itu harus dimanfaatkan waktu untuk belajar ini dengan baik. Harus, itu yang pertama. Yang kedua, taati ustadz-ustadzah. Kenapa? Banyak kadang orang tuh pinter, tapi sama ustadz-ustadzahnya tidak mau nurut, sehingga kadang ilmunya nggak manfaat, juga nggak barokah. Apa itu ustadz barokah? Barokah itu apa? Tanda di antara barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mas Farhan sama Mas Asrof habis ngelakuin kebaikan, kok pengen lagi, kok rasanya ketagihan pengen lagi, itu namanya barokah. Habis sholat kok pengen sholat lagi ya, nah itu namanya barokah. Habis sholat kok rasanya tenang ya, itu namanya barokah. Atau pokoknya habis ibadah melakukan apapun kebaikan itu, kemudian merasakan pengen melakukan, itu namanya di antara tanda barokah. Maka yang ketiga adalah jadilah anak-anak yang nurut, yang taat, yang paling penting adalah menjaga akhlak dengan ustadzah dan orang tua. Di sekolah salimnya sudah tangan dua. Kalau di rumah, apakah sudah tangan dua? Nah, kadang lupa. Ini untuk terus dibawa, bukan hanya di rumah atau di sekolah, tapi di masyarakat juga harus tetap dijaga akhlak. Nah, yang paling dinilai akhlak. Mas Farhan hafalannya banyak loh. Berapa kemarin itu? 5 ya?
5 juz. Tapi orang-orang nggak akan melihat Mas Farhan hafalnya berapa enggak. Tapi yang dilihat adalah gimana ya akhlaknya Mas Farhan itu ya. Pasti orang akan melihat, oh dia santun, kalau ngomong pelan, kalau lewat di orang lebih yang tua merunduk, kalau saling dia tangan dua dan seterusnya. Itu pesannya Ustaz. Mudah-mudahan semua anak-anakku semuanya yang di rumah yang mendengar nasihat ini bisa diamalkan, diterapkan di manapun tempatnya, di sekolah, di rumah, di masyarakat, di tempat-tempat yang lainnya. Mungkin seperti itu Mas Farhan. Terima kasih Tan untuk sharing informasinya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengemban amanah Badung menjadi kepala madrasah di MI Hidayatun Najah. Iya, insya Allah, terima kasih pula doanya. Mudah-mudahan amanah ini Ustadz mampu menjaga dengan baik dan istiqomah dengan semangat, dan mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Karena Ustadz tidak ada maksud dari siapapun kecuali yang Ustadz harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ustaz Adib selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Amin. dalam menjalankan amanah ini. Amin. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah mensupport Tripod kali ini. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.